warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Asana Nadira. Saya dari SMA Negeri 1 Skokas. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sebuah cerita rakyat yang berjudul Tiga Sekawan dalam Perang Sapugara. Ame, Akem, dan Aleng adalah sahabat dari kecil. Mereka adalah bocah-bocah yang tangguh yang tinggal di sebuah desa di Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, yaitu Taliwang. Mereka memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda. Ame adalah seorang bocah yang konyol, tetapi dia adalah pemikir yang handal. Kadang idenya sering dijadikan rencana dari mereka bertiga. Sedangkan Akem, dia konyol juga, tetapi dia selalu fokus dalam menghadapi masalah dan menyelesaikan rencana. Sedangkan Aleng, dia bodoh dan juga ceroboh. Bahkan dia sering melakukan kesalahan-kesalahan. Mereka lahir dan tumbuh pada saat Belanda datang. Tapi karena itu mereka harus membantu orang tuanya dan juga berlari menyelamatkan diri dari Belanda. Tetapi namanya anak kecil, pasti mereka selalu riang dan juga jahil. Kadang mereka sering mengganggu janda tua yang berumur 80 tahun yang bernama Demose. Kadang juga mereka meluangkan waktunya setiap hari untuk mencuri jagung di ladang Pak Kaharudin. Pak Kaharudin ini adalah orang desa setempat. Dia setia kepada Belanda. Bahkan dia disebut pengkhianat dan penjilat. Bagaimana tidak? Karena dia sering melaporkan orang-orang yang membicarakan Belanda dan juga membangkang pada perintah Belanda. Suatu hari mereka menyusun rencana untuk mencuri lagi di ladang Pak Kaharudin. Setelah rencana mereka berjalan dengan lancar, lagi-lagi Aleng membuat kesalahan. Mereka sudah mendapatkan 3 karung jagung, tetapi karung jagung yang dibawa oleh Aleng tersangkut di pagar dan membuat Aleng terjatuh. Aduh, Ame, Akem, tolong aku terjatuh. Tiba-tiba Pak Kaharudin yang pada kala itu sedang ada di ladang mendengar teriakan Aleng dan langsung menghampiri Aleng. Tertangkap sudah Aleng di situ bersama 2 sahabatnya, yaitu Ame dan Akem. Mereka bertiga dibawa ke Kapten Jan Celemen, yaitu pimpinan Belanda yang pada saat itu sedang melakukan ekspansi di tanah Samawa. Jan Celemen berkata kepada 3 bocah itu dengan orang tuanya, karena sebagian ladang milik Pak Kaharudin adalah milik Belanda, maka kalian harus membayar denda kepada kami. Karena ketakutan, keluarga dari 3 sekawan ini membayar denda kepada pihak Belanda. Walaupun mereka sudah dihukum oleh orang tuanya, dihukum oleh Belanda, mereka tidak pernah kapok. Justru mereka ingin melakukan rencana itu lagi karena mereka geram sekali dengan Pak Kaharudin. Waktu terus berjalan, mereka tumbuh menjadi lelaki yang dewasa. Dan kala itu, tingkah Belanda semakin menjadi-jadi. Dan saat yang bersamaan pula, muncullah seorang gagah yang berani, yang berniat ingin melawan pasukan Belanda. Siapakah dia? Ya, dia adalah Dea Mas Undru, anak dari Dea Mangku, yaitu keturunan kerajaan Goa, beserta istrinya yang bernama Angin Mamiri. Undru tampil pada kala itu untuk membela rakyat Taliwang. Bagaimana tidak, karena pada kala itu rakyat Taliwang sudah sangat menderita dan juga geram. Undru turun langsung ke masyarakat untuk mencari pasukannya. Mendengar hal itu, ketiga sekawan ini secara sukarela ingin bergabung dengan pasukan Undru. Ame berkata kepada 2 sahabatnya, wahai sahabatku, ayo kita gabung ke pasukan Undru untuk melawan penjajah. Tapi Aleng yang sangat ragu pun menjawab, apa kau yakin, Ame? Bukankah kita tidak pernah berperang, apalagi berperang melawan Belanda? Ame pun menjawab pertanyaan Aleng.
Tenang sahabatku, siapa kita ini? Kita adalah laki-laki yang kuat dan tangguh. Kita pasti bisa melawan Belanda. Mendengar hal itu, Akem dan Aleng menjadi semangat. Akhirnya mereka dibawa bertemu langsung dengan Unru untuk mencurahkan segala keluh kesahnya yang telah mereka rasakan selama ini. Akhirnya mereka dijadikan pasukan Unru. Mereka mempersiapkan segala keperluan perang di sebuah desa kecil yang dekat dengan desa Taliwang, yaitu desa Sapugara. Di sana mereka menyiapkan segala keperluan perang, mulai dari makanan sampai pengobatan. Bahkan orang tua dan anak-anak sudah lebih dulu diinstruksikan agar tidak dapat lagi korban jiwa. Akhirnya jam 4 subuh perang pun dimulai dan berakhir pada pukul 12 siang. Banyak sekali korban jiwa baik dari pihak Belanda maupun pihak Unru. Salah satu korban jiwa dari pihak Unru adalah Aleng. Pada saat itu sudah tewas akibat tertembak di dada. Ame dan Akem yang mengetahui itu sangat bersedih. Bahkan mereka sampai geram dengan Belanda. Akhirnya perang kedua dilaksanakan di Bukit Macete di Sapugara. Pada kala itu pasukan Unru berniat ingin menyerang Belanda dengan cara melemparkan batu-batu dari atas bukit. Alhasil banyak sekali pasukan Belanda yang gugur di medan perang. Ya, pasukan Unru pada kala itu sangat senang sekali. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.